Salam, selamat pagi, sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu pada masa Perang Dunia Pertama atau Kedua, Hitler pernah berkata, Jerman di atas segalanya. Jerman über alles. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak satu negara pun bisa mengatasi negara yang lain karena selalu akan ada perubahan dan perubahan. Tapi satu hal yang tidak pernah berada di bawah apapun, yaitu Yesus, Tuhan kita. Yesus Kristus di atas segalanya. Di suatu kali di dalam Injil Yohanes pasal 3 dicatat perdebatan para murid dengan orang-orang Yahudi mengenai siapa Yesus Kristus itu. Kenapa dia bisa membaptis, kenapa dia melakukan banyak orang lebih banyak orang yang dibaptis oleh Yesus Kristus ketimbang oleh Yohanes yang adalah seorang pemula yang membuka jalan. Saya akan bacakan Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 35. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepada Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita dengan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata, kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Tuhan adalah benar. Sebab siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga pernah mengatakan kebesaran Tuhan demikian. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Tuhan Yesus adalah gambaran Tuhan yang tak terlihat, Bapak Ibu. Gambaran sang Khalik yang tidak terlihat. Adalah sumber segala kebenaran. Karena dia adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, yang pernah hidup di antara manusia. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus Kristus demikian. Siapa yang dari atas, yang dari surga adalah di atas segalanya. Yesus dari surga turun ke bumi. Semua orang mengakui, tidak ada yang bisa menyangkalinya. Dan berarti dia di atas segalanya. Yohanes Pembaptis berkata kepada para pendengar, aku telah berkata, aku bukan Mesias tadi di ayat 28, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ia harus makin besar, di ayat 30 dikatakan, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes mengakui bahwa ia bukanlah mempelai laki-laki itu, melainkan sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Oswald Chamber mengingatkan kita, kebaikan dan kesucian tidak boleh digunakan untuk menarik perhatian bagi diri kita sendiri, tetapi harus menjadi magnet untuk menarik orang kepada Yesus Kristus. Seorang saleh yang baik dapat menjadi penghalang apabila ia tidak mengenalkan Yesus Kristus, tetapi hanya menunjukkan apa saja yang telah Kristus lakukan baginya. Ia akan meninggalkan kesan alangkah baiknya aku ini, bahwa ia bukanlah sahabat sejati mempelai laki-laki. Aku semakin bertambah sedangkan dia harus semakin berkurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun karya yang kita buat,
mulia apapun pelayanan yang kita lakukan, sedahsyat apapun pekerjaan yang saudara kerjakan, bahkan mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saudara memiliki jemaat yang luar biasa banyaknya, tidak akan menjadi berarti sama sekali kalau kita hanya menunjukkan kepada orang-orang betapa baiknya Tuhan kepada saya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita harus lebih memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang banyak, bukan memperkenalkan apa yang dikerjakan Tuhan kepada saya. Cukuplah kita tahu, ya boleh kita menceritakan sekali-sekali, tapi bukan hal yang pokok. Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bukan hanya kepada saudara dan saya, tapi juga kepada banyak orang. Jadi lebih baik ceritakanlah tentang Yesus Kristus yang luar biasa itu, yang transenden, di atas segalanya. Uber alles. Yesus Kristus juru selamat berada di atas segalanya. Biarlah saudara yang hanya ada di belakang panggung dan Yesus Kristus yang tampil di depannya. Kita hanya orang-orang dalang yang mengendalikan yang ada di belakang panggung. Tapi biar Yesus yang lebih banyak dikenal orang. Jadikanlah diri saudara seperti Yohanes, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Makin lama kita tidak dikenal, tapi orang melihat Yesus Kristus di dalam diri kita dan namanya dipermuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus über alles, Yesus di atas segalanya, Yesus above all. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena diingatkan kembali bahwa Engkau di atas segalanya. Kami memiliki Allah yang perkasa, memiliki Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.